Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa pula kita junjungkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kepada yang terhormat Ibu Azza Nurlaila selaku dosen pengampu Tafsir Tarbawi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai literasi dalam Al-Quran yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 14 menurut kitab Tafsir Ibnu Katsir dan kitab Tafsir Al-Misbah. Berdasarkan pengertiannya, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dulu literasi digunakan dalam arti yang sempit, yaitu dalam kemampuan membaca dan menulis. Namun, seiring berkembangnya zaman dan adanya tantangan zaman, arti literasi di sini berkembang secara luas. Oleh karena itu, muncullah beberapa ragam literasi, di antaranya yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, dan literasi yang lain sebagainya. Adapun literasi yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ini berbunyi, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiban, yang artinya bacalah kitabmu, cukuplah dirimu yang pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Menurut kitab Tafsir Al-Misbah, ayat ke-14 ini memiliki hubungan atau berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-13. Pada ayat 13 sampai 14 ini membicarakan mengenai perhitungan yang akan terjadi kelak di kemudian hari, di mana amal perbuatan manusia ini akan dihitung, baik amal perbuatan yang lahir maupun amal perbuatan yang batin akan dihitung dan dipertanggungjawabkan. Perhitungan ini berdasarkan amal manusia baik kecil maupun besar akan terhitung dan tercatat dalam kitab amal manusia. Jadi ayat yang ke-14 ini melanjutkan pernyataan dari ayat sebelumnya mengenai kitab, di mana dikatakan kepadanya, bacalah kitabmu dengan kuasa Allah. Engkau yang membacanya dengan kuasa Allah, meskipun di dunia tidak bisa membaca ataupun buta. Oleh karena itu, cukuplah dirimu sendiri sebagai penghisap atas dirimu, bahwasannya dari membaca kitab tersebut, seseorang dapat menghitung dan menilai sendiri amal perbuatan yang telah ia kerjakan. Istilah kitab ini menekankan pada amal catatan manusia, bukan kitab yang telah kita temui di dunia. Sedangkan menurut kitab Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya menjelaskan mengenai maksud dari manusia yang akan dikumpulkan di hari kiamat untuk menerima semua catatan amal perbuatannya. Kemudian ayat 14 ini turun yang berfirman, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri sebagai penghisap pada waktu itu. Artinya bahwa sesungguhnya kamu akan mengetahui bahwa kamu itu tidak akan dizalimi dan tidak pula ditulis dalam kitab itu kecuali apa yang kamu kerjakan, karena semua yang pernah kamu kerjakan pasti akan tercatat
tidak seorang pun yang lupa terhadap apa yang dulu pernah ia kerjakan, dan setiap orang dapat membaca kitabnya, baik itu seseorang yang dapat membaca maupun orang yang buta ataupun orang yang tidak dapat membaca. Jadi dari kedua kitab tafsir tadi dapat kita simpulkan bahwa pada Quran surat Al-Isra ayat 14 ini konteksnya berisi kondisi umat Islam pada hari akhir. Kemudian literasi dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 14 ini ditandai dengan bacaan Iqra, di mana maksud dari Iqra di sini adalah anjuran atau perintah membaca catatan amal. Maksudnya adalah semua catatan yang termuat dalam kitab itu cukup akurat sebagai bukti apa yang telah dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, ayat ini berisi tanggung jawab manusia kepada Allah atas apa yang telah ia kerjakan di dunia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.